Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dan nama Tuhan Yesus. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudari sekalian dalam channel YouTube saya, Femi Kauri. Dan pada saat hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Untuk kita semua dapat mendengar, mempelajari, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan tolong, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong ajar kami untuk setia di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu saat benih firman-Mu ditaburkan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang membuat kami lemah, tidak konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami ikat, katakan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat, atau beri kepintaran, kemampuan, keberanian untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan, setiap yang mendengar beroleh pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom. Kembali saya menyapa kita semua. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini bertemakan bertekun dalam kehidupan rohani. Banyak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Namun apakah pergumulan, tantangan yang kita hadapi itu akan melemahkan kita? Dapatkah kita bertekun di dalam kehidupan rohani kita di tengah berbagai tantangan, pergumulan hidup yang kita hadapi? Nah, firman Tuhan saat hari ini mau mengajarkan kita bagaimana kita dapat bertekun di dalam kehidupan rohani bersama dengan Tuhan di tengah berbagai tantangan hidup yang kita alami. Saudara, pernahkah Anda berada di titik jemu? Bayangkan Anda berada di sebuah pertandingan lari maraton. Mungkin di 1-8 km pertama, semangat kita masih berkobar-kobar ya, masih sangat besar. Namun ketika kita terus berlari dan mencapai kilometer 18, mungkin kita sudah akan merasa satu kelelahan yang luar biasa. Ditambah panas matahari yang begitu menyengat, nafas mulai tidak beraturan, rasa sesak di dada, dan langkah kaki kita akan semakin berat untuk melangkah. Nah, di tengah keadaan seperti ini, kita akan dihadapkan dua pilihan. Apakah kita akan menyerah dan berkata, sudah cukup, aku capek, aku lelah, mau stop? Atau kita akan terus melangkahkan kaki, mencoba melangkahkan kaki kita ke depan, terus dan terus, akhirnya kita mencapai garis akhir. Saudara, di titik inilah dinamakan titik jemu. Setiap orang pernah berada di titik jemu. Rasa lelah, rasa tawar hati, patah semangat, bosan, hingga akhirnya ingin menyerah. Di titik inilah iman kita diuji, mental kita diuji.
Apakah kita akan menyerah di tengah jalan atau kita akan terus melangkah ke depan hingga mencapai garis akhir? Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana kita dapat bertekun. Kita tahu bahwa keadaan, situasi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, seringkali membuat kita berada di titik jemu ini, berada di rasa kelelahan, bosan, patah semangat, bahkan ingin menyerah. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan menyediakan hikmat untuk setiap orang percaya agar dapat bertekun di dalam kehidupan rohani di tengah badai tantangan hidup yang dihadapinya. Firman Tuhan hari ini mau memberikan pada kita, mengingatkan pada kita bagaimana kita dapat bertekun di dalam kehidupan rohani kita. Ada dua sistem. Sistem pertama yaitu sistem doa. Doa sebagai nafas rohani yang konsisten atau diapanos. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berjemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makna ketekunan dalam doa pada Lukas 18 ayat yang pertama terdapat dua kata yang bisa kita lihat. Kata yang pertama ialah diapantos, selalu berdoa. Kata selalu berasal dari bahasa Yunani diapantos, yang berarti secara terus-menerus, tanpa putus, sepanjang waktu. Ini mengenai konsistensi waktu yang dilakukan. Doa berbicara mengenai konsistensi waktu yang terus-menerus dilakukan bukan hanya sebagai rutinitas rohani atau kegiatan rohani, tetapi lebih daripada itu, doa adalah gaya hidup, seperti nafas hidup yang saat ini sedang dan selalu dan terus-menerus kita lakukan. Demikianlah doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dilakukan secara terus-menerus sebagai suatu gaya hidup, sebagai nafas hidup rohani yang harus terus kita lakukan. Yang kedua ialah terdapat dalam kata jemu-jemu. Berasal dari bahasa Yunaninya ekakei, dari turunan kata ekakeo yang berarti jemu-jemu dalam terjemahan baru. Putus asa dalam bahasa Indonesia yang disederhanakan. Juga mengandung makna menyerah dalam New International Version. Sehingga dari ayat ini Tuhan Yesus mau ingatkan kita bahwa dalam hal berdoa kita harus terus berdoa sepanjang waktu dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus asa, dan tidak menyerah. Dalam Lukas 18, Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Janda itu mendatangi hakim yang lalim. Hakim ini adalah hakim yang lalim. Ia tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun.
Jelas bahwa janda ini mempunyai suatu pergumulan yang berat. Justru karena itu dia datang pada seorang hakim ini dan meminta pertolongan. Karena janda ini merasakan bahwa hanya hakim ini yang sanggup dapat menolongnya. Janda ini tidak pernah menyerah. Ia tidak putus asa. Ia terus meminta pertolongan kepada hakim yang lalim ini, meski telah ditolak berkali-kali. Hakim ini terus menolak membela perkara janda ini. Namun hingga beberapa waktu lamanya, hakim ini akhirnya berkata dalam hatinya bahwa ia akan membela perkara si janda ini. Lebih baik saya bela perkara janda ini daripada janda ini terus datang menyusahkan aku dan menyerang aku. Lebih baik saya bela perkara janda ini. Tuhan Yesus mau ingatkan pada kita, perhatikan, camkan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim ini. Hakim yang lalim ini saja pada akhirnya akan membela perkara janda ini. Apalagi Tuhan Allah kita yang kita panggil dia dengan sebutan Bapa. Ia yang lebih jauh melebihi daripada sikap hakim yang lalim ini. Ia Allah yang mengasihi kita. Yesus mengatakan bahwa ia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Tidakkah Allah akan berlambat-lambat untuk menolong? No. Saya percaya bahwa ia Allah, ia hakim yang baik, ia Tuhan yang baik, ia Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Ia akan segera menolong kita. Ia akan segera membela setiap perkara kita. Asal kita mau percaya pada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa jika anak manusia datang ke bumi, adakah ia menjumpai iman di bumi? Iman bicara tentang suatu apa yang kita percayai. Ketika doa kita tidak kunjung dijawab Tuhan, adakah kita akan menyerah dan berkata, sudah cukup, saya capek berdoa dan tidak ada jawaban. Mungkin Tuhan sudah lupa saya. Mungkin Tuhan tidak mau mendengar saya. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, membenarkan kita, akan menjawab doa kita sesuai dengan caranya Tuhan di waktu yang tepat. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah telat. Ia selalu datang tepat pada waktunya. Permohonan yang terus-menerus dinaikkan pada Tuhan bukanlah tanda kita kekurangan iman. Sebaliknya, menunjukkan kegigihan kita, sama seperti seorang janda ini yang terus-menerus gigih, bertekun setia dalam permohonannya pada hakim yang lalim. Ia terus meminta, meski telah ditolak berkali-kali. Namun ini menunjukkan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, tidak ada yang lain. Inilah yang Tuhan mau, kita datang di hari-harinya dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, kita meminta pertolongan Tuhan. Sebab kita yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara-saudari sekalian, jangan berhenti berdoa hanya ketika jawaban kita belum dijawab Tuhan. Mungkin ada waktu kita perlu menyelaraskan doa kita dengan
apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Doa yang terus-menerus dilakukan adalah doa yang terus terhubung dengan Tuhan, untuk menyelaraskan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan untuk memuaskan apa yang kita mau saja, tetapi lebih daripada itu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mencari apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tetap terhubung dengan Tuhan, sama seperti sebuah kabel yang dicolok agar lampu itu dapat terus menyala. Doa perlu dilakukan dengan terus bertekun di dalam doa, agar kehidupan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mintalah sesuai dengan apa yang kehendaknya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, meskipun orang sering menganggap itu sebagai sebuah kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lalai. Ia akan segera menolong dan Ia akan segera menepati janjinya dengan cara dan waktu Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa mintalah, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Nantikanlah Tuhan di dalam doamu, di dalam permohonanmu dengan tidak putus-putusnya. Sebab kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Ingat saudara, lampu tadi yang perlu dicolok ke sumber listrik untuk dia terus menyala, demikian juga kehidupan kita. Tetaplah berdoa supaya kita terus dapat terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sehingga kita mengerti, kita dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setelah kita bertekun di dalam doa, sistem yang kedua ialah kita perlu bertekun dalam sistem perbuatan baik. Perbuatan baik sebagai identitas yang tidak bergantung pada respon manusia. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Makna kata jemu-jemu dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dapat kita lihat berasal dari bahasa Yunani ekakomen. Turunannya yaitu ekakeo, yang berarti jemu-jemu dalam terjemahan baru, bosan dalam bahasa Indonesia yang disederhanakan, lelah dalam New International Version. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa dalam berbuat baik, kita tidak boleh jemu-jemu, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh lelah. Karena kadangkala apa yang sudah kita lakukan sering tidak dihargai oleh manusia, sering tidak dianggap oleh orang lain, sering dianggap hanya sebelah mata, tidak berarti, sehingga kita merasa mulai jemu, mulai bosan, mulai capek, mulai lelah untuk berbuat baik pada sesama kita dan mengatakan sudah cukup, saya sudah capek, terserah dia mau bikin apa, saya tidak mau lagi. No, Tuhan mengajarkan pada kita
mengingatkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik merupakan ketaatan kita kepada Allah, merupakan respon nyata bagaimana sikap kita terhadap kebutuhan sesama kita. Dari perbuatan baik, kita dapat menyalurkan bukti kasih Allah yang terus mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu, perbuatan baik harus dilakukan, harus didasari yang pertama pada kasih pada Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia mungkin tidak menganggap kita, tapi kalau kita lakukan itu, kita memandang untuk Tuhan, maka lakukanlah terus yang terbaik. Karena kita memberi kepada Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kedua, kasih kepada sesama. Perbuatan baik harus didasari pada kasih pada sesama. Dalam Lukas pasal 6 ayat 31, kalau kita mau orang itu mengasihi kita, kita harus berbuat kasih juga kepada orang itu. Kita harus menunjukkan kasih itu kepada orang. Kasih harus diwujud nyatakan, tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mengasihi. Apakah kita mengampuni orang, apakah kita mengalami kepahitan dan kita harus melepaskan pengampunan, itu adalah bukti kasih, bukti perbuatan baik pada sesama kita. Perbuatan baik dilakukan bukan berdasarkan apa yang menurut pikiran kita, tapi apa yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 18 mengatakan, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia. Perbuatan-perbuatan baik harus didasari pada apa yang Tuhan katakan. Perbuatan yang benar, perbuatan yang mulia, perbuatan yang suci. Bukan menurut apa yang kita pikirkan baik sendiri. Tidak. Tapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang suci, perbuatan yang disebut kebajikan. Mari kita pikirkan semua itu. Sama seperti lampu di jalan yang terus tetap menyala setiap malam. Apakah dia akan berhenti menyala saat tidak ada orang? Tidak. Ia akan tetap menyala. Karena itulah fungsinya. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena Kristus hidup di dalam kita. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diberi hormat, kita diberi tepuk tangan, supaya kita yang disanjung, tidak. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Karena Kristus telah hidup di dalam kita, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kasih Allah telah dinyatakan lebih dahulu kepada kita. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak peduli apakah orang akan menganggap kita, akan memperhatikan kita, menyanjung kita atau tidak. Kita tidak boleh menjadi kecewa dengan itu. Kita tidak boleh menjadi lelah.
Kita tidak boleh menjadi bosan dan menyerah dengan semua perbuatan yang baik yang kita lakukan terhadap sesama kita. Tetaplah berbuat baik dalam segala hal, dalam segala situasi. Sebab dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, ingatlah, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada hal yang menjadi upah kita yang kita terima ketika perbuatan-perbuatan baik kita lakukan. Sebab kita percaya bahwa jerih payah kita di hadapan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Teruslah berbuat baik. Karena percayalah, kebaikan yang kita tabur akan kita tuai. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengenal sistem doa dan perbuatan baik. Atau saya singkat dengan DP. Sama seperti sistem pembayaran, down payment yang dibayar di muka. Doa dan sistem perbuatan baik merupakan satu hal yang harus kita lakukan lebih dahulu sebelum kita menuai janji-janji dan berkat yang daripada Tuhan. Tantangan hidup sering membuat kita menyerah. Tapi dengan menerapkan sistem DP, sistem doa dan perbuatan baik ini, menjaga keselarasan dalam hidup kita. Doa menjaga kita tetap terhubung dengan Tuhan. Dan perbuatan baik menjaga hubungan kita dengan sesama tetap harmonis. Tantangan hidup akan menguji hubungan kita dengan Tuhan dan kasih kita terhadap sesama. Jadi saudara-saudara sekalian, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berbuat baiklah dengan tidak bosan-bosan. Dan yakinlah bahwa di hadapan Tuhan, jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Tetaplah bertekun. Tuhan, Ia yang setia, akan menolong setiap kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini sudah kita dengar. Biarlah apa yang sudah kita dengar firman Tuhan saat ini boleh dapat menguatkan setiap kita untuk terus bertekun di dalam doa dan perbuatan baik. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami bahwa setiap firman yang sudah kami dengar dalam perbuatan baik dan dalam doa dan dalam perbuatan baik kami boleh bertekun Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami sempat merasa lelah, letih, lesu, bahkan mau menyerah dengan semuanya. Tetapi Tuhan firman-Mu datang pada kami memberi kekuatan dan penghiburan, pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami kembali dalam firman-Mu, supaya kami terus bertekun di dalam doa dan perbuatan baik, sehingga seluruh kehidupan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.